warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Umairo dari kelas 10 DP5. Saya akan menjelaskan bentuk interaksi ke ruangan. Yang pertama, perpindahan penduduk atau imigrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang fasilitasnya sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara sifatnya menetap. Yang kelima, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang ke-8, komunitasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pertukaran informasi di antaranya. Yang pertama, pertukaran siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming sebagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencarian. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, marketplace merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Ya, ada motif kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Tiga motif utama dalam hubungan bilateral, yaitu menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian, kesejahteraan ekonomi. Berikutnya, bidang kerjasama bilateral. Beberapa negara yang telah menjalani kerjasama bilateral Indonesia. Yang ketiga, bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, yaitu yang pertama, kerjasama hukum, yang kedua, kerjasama ekonomi, dan yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan. Yang kedua, kerjasama regional. Regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh intervensi negara yang berada pada suatu kawasan. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Afghanistan, yang kedua Afrika Selatan, yang ketiga India, yang keempat Argentina, yang kelima Bahrain. Contoh-contoh kerjasama regional Indonesia, yang pertama Association of South Asian. ASEAN adalah organisasi kerja multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. Yang pertama, Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negara Adam Malik. Misalnya, diwakili oleh Menteri Perdana Menteri Tuan Abdul Malik. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negara Sinat Hambi. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negara Naraso Ramas. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negara Danat Koman. Selain krisis ekonomi akibat kolonialisme, latar belakang berdirinya ASEAN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan latar geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib. Yang keempat, persamaan tujuan. Tujuan didikan ASEAN meliputi yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional. Yang tiga, mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan kerjasama, saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.